kiai kampung yang menyamar jadi tukang sate ayam demi ungkap pelaku pesugihan yang sering menumbalkan warga sekitar. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Di Desa Keramat Sari, orang-orang mengenal nama Kiai Mahfud bukan karena ia sering ceramah atau tampil di depan umum, tapi justru karena kesederhanaannya. Rumahnya kecil, berdinding papan, dan atapnya sudah banyak yang bocor. Ia tinggal bersama istrinya, Bu Nyai Marni, yang sama-sama hidup apa adanya. Kiai Mahfud tidak punya sawah, tidak punya kebun, apalagi usaha besar. Sehari-hari, ia hanya mengajar mengaji anak-anak kampung di surau kecil dekat rumahnya. Kalau ada warga yang sakit atau butuh doa, barulah ia dipanggil. Bayaran tidak pernah ia minta. Kadang hanya dikasih beras, sayur, atau sekedar ucapan terima kasih. Orang desa sering bertanya-tanya, kenapa seorang kiai hidupnya begitu sederhana? Padahal banyak orang seangkatannya sudah punya pengikut banyak, bahkan ada yang jadi kaya raya. Tapi bagi Mahfud, hidup sederhana itu lebih tenang. Ia tidak suka jadi pusat perhatian, apalagi dipuja-puja. Malam hari biasanya ia duduk di teras rumah bersama istrinya, sambil menyeruput teh panas. Dari situ, ia sering mendengar cerita warga yang lewat. Belakangan ini, cerita-cerita itu selalu sama, tentang kematian aneh yang menimpa warga desa. Sudah lebih dari 5 orang meninggal dalam 3 bulan terakhir. Ada yang ditemukan tewas di ladang dengan tubuh membiru. Ada yang meninggal di rumah tapi wajahnya penuh ketakutan. Bahkan ada yang hilang begitu saja tanpa jejak. Orang-orang mulai gelisah. Di warung kopi, para lelaki sering berbisik soal pesugihan. Katanya ada orang kaya baru di desa yang rela menumbalkan warga demi memperkaya diri. Nama yang sering disebut adalah Pak Karta, juragan tanah yang dalam setahun terakhir mendadak punya banyak sawah dan rumah mewah. Awalnya Kiai Mahfud hanya mendengarkan kabar itu tanpa banyak komentar. Ia tahu menuduh orang tanpa bukti bisa menimbulkan fitnah. Tapi setelah korban makin banyak, ia mulai merasa ada sesuatu yang memang tidak beres. Suatu malam, seorang pemuda bernama Rojali datang ke rumahnya. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Ia bercerita bahwa sebelum kakaknya meninggal, ada kejadian aneh. Kakaknya sering mengeluh didatangi makhluk besar seperti bayangan hitam. Malam terakhir sebelum meninggal, kakaknya sempat bilang merasa ada yang mengintai dari belakang rumah. Kiai Mahfud mendengarkan dengan tenang. Ia tidak langsung memberi komentar, hanya menepuk bahu Rojali dan menyuruhnya banyak berdoa. Tapi dalam hati, ia semakin yakin bahwa kematian-kematian itu bukan kebetulan. Besoknya, ketika ia ke pasar membeli kebutuhan, ia juga mendengar seorang ibu mengeluh bahwa anaknya tidak pulang-pulang sejak kemarin. Orang terakhir yang melihat anak itu berkata bahwa si anak sempat ditawari makanan oleh pedagang keliling yang tidak dikenal. Setelah itu, hilang jejak. Desa Keramat Sari mulai mencekam. Orang-orang tidak berani keluar malam. Jalanan yang biasanya ramai dengan suara anak muda nongkrong jadi sepi. Pintu-pintu rumah ditutup rapat. Setiap kali ada suara aneh, warga langsung ketakutan. Di surau, jamaah sholat malam justru semakin sedikit. Orang lebih memilih berdiam di rumah daripada keluar. Kiai Mahfud merasa miris melihat ketakutan itu. Ia tahu kalau keadaan dibiarkan, warga bisa makin kacau. Suatu malam, setelah sholat Isya, ia duduk lama di surau sendirian. Hatinya gelisah. Ia paham betul, menghadapi urusan pesugihan tidak bisa sembarangan. Ada resiko nyawa jadi taruhannya. Tapi kalau tidak ada yang berani bertindak, korban akan terus berjatuhan. Ketika ia pulang, istrinya Bu Nyai Marni melihat wajahnya murung. "Kenapa, Pak? Seperti ada yang Bapak pikirkan?" tanya istrinya. Mahfud hanya menghela napas. "Aku merasa ada yang harus diungkap, Bu. Warga sudah terlalu ketakutan. Kalau memang ada yang menjalankan pesugihan, harus dihentikan." Marni terdiam. Ia tahu suaminya tidak pernah bicara sembarangan, tapi ia juga cemas. "Kalau benar ada pesugihan, itu berbahaya. Bapak jangan gegabah," ucapnya pelan. "Justru itu, Bu. Kalau kita diam saja, entah siapa lagi yang akan jadi korban. Aku harus mencari cara supaya bisa tahu siapa dalangnya."
Beberapa hari berikutnya Mahfud mulai lebih sering keluar rumah. Ia tidak lagi hanya mengajar di surau, tapi juga ngobrol dengan warga di warung, di ladang, atau di jalan. Ia berpura-pura menanyakan kabar biasa, padahal sedang mengumpulkan cerita tentang siapa saja yang terakhir kali berinteraksi dengan para korban. Dari informasi yang ia dapat ada kesamaan. Beberapa korban terakhir sebelum mati sempat makan atau minum dari orang asing. Ada yang bilang ditawari sate, ada yang bilang ditawari jajanan lain. Tapi pedagang itu tidak pernah dikenali asal-usulnya, seakan hanya muncul sebentar lalu menghilang. Mahfud mulai berpikir keras. Kalau benar ada pedagang yang dijadikan umpan pesugihan, berarti harus ada cara untuk mendekatkan diri dengan para korban sebelum mereka diincar. Dan satu-satunya cara adalah ia sendiri yang turun langsung. Malam itu, ia kembali berbincang dengan istrinya. "Bu, aku ada rencana. Aku akan menyamar jadi tukang sate. Dengan begitu, aku bisa berbaur dengan warga tanpa dicurigai." Marni terkejut. "Tukang sate? Bapak yakin? Bukannya itu malah berbahaya? Kalau mereka tahu Bapak mencari tahu, bisa-bisa Bapak jadi incaran." Mahfud tersenyum tipis. "Lebih baik aku yang jadi incaran daripada terus melihat orang kampung ini mati satu persatu. Dengan menyamar, aku bisa tahu siapa yang mendekat, siapa yang mencurigakan." Meski berat hati, akhirnya Marni mengangguk. Ia tahu suaminya tidak akan mundur dari niatnya. Hari-hari berikutnya Mahfud mulai mempersiapkan penyamarannya. Ia membeli peralatan sederhana untuk berjualan sate. Gerobak kecil, arang, kipas, dan tusuk bambu. Ia juga belajar memanggang sate dengan benar, dibantu beberapa anak muda yang biasa membantunya di surau. Warga awalnya heran melihat perubahan itu. "Kiai kok jualan sate? Ada apa ini?" tanya seorang tetangga sambil tertawa kecil. Mahfud hanya menjawab dengan santai, "Sekedar usaha sampingan, siapa tahu laku." Tidak ada yang menyangka bahwa di balik itu, Mahfud sedang menyiapkan langkah besar. Ia sadar penyamaran ini bisa membuatnya semakin dekat dengan bahaya. Tapi ia juga percaya jika niatnya tulus untuk melindungi warga, pasti ada jalan. Malam pertama ia berjualan, Mahfud mendorong gerobaknya menyusuri jalanan gelap desa Kramat Sari. Suara jangkrik terdengar jelas, dan udara malam terasa dingin menusuk. Setiap kali ada warga yang membeli, ia memperhatikan wajah dan gerak-geriknya. Ia tidak hanya menjual sate, tapi juga mengamati. Di balik asap sate yang mengepul, Mahfud tahu bahwa perjuangan barunya baru saja dimulai. Gerobak kecil yang dipersiapkan Mahfud akhirnya benar-benar ia dorong keliling desa. Di atas gerobak ada bara arang menyala, tusukan ayam mentah, dan botol bumbu kacang. Asap sate yang mengepul membuat orang-orang penasaran. Malam itu ia mulai lewat ke ganggang yang biasanya ramai. Beberapa orang langsung keluar begitu mencium bau sate. Ada yang membeli, ada pula yang sekadar melihat sambil berkomentar. Ada tukang sate baru ya? Dari mana ini orangnya?" tanya seorang bapak sambil memperhatikan gerobak. Mahfud tersenyum sambil menjawab santai. "Asal dari sini juga, Pak. Cuma baru coba-coba jualan." Awalnya tidak ada yang menyangka apa-apa. Warga hanya mengira ada pedagang baru yang mencoba peruntungan. Beberapa anak kecil senang karena ada jajanan baru di kampung. Namun ada juga yang mencibir, merasa aneh melihat pedagang sate muncul tiba-tiba di desa yang biasanya sepi. Palingan sebentar doang, nanti juga nggak laku," bisik seorang pemuda pada temannya. Mahfud tidak menanggapi komentar itu. Ia hanya terus melayani pembeli sambil memperhatikan siapa saja yang datang. Baginya, tujuan utama bukanlah dagangan laku, melainkan bisa berbaur dengan warga tanpa terlihat mencurigakan. Beberapa malam kemudian, ia mulai terbiasa dengan rutinitas itu. Dari gang ke gang, ia berhenti, membakar sate, mendengarkan obrolan orang-orang. Kadang ia sengaja pura-pura lambat melayani supaya bisa lebih lama memperhatikan. Ada satu hal yang ia perhatikan. Beberapa orang yang membeli sate darinya tampak ketakutan kalau malam. Ada seorang ibu yang bahkan bilang, "Pak, jangan kelamaan di luar ya. Sekarang banyak yang hilang gara-gara aneh-aneh." Mahfud mengangguk,
Tapi dalam hatinya justru makin yakin. Warga sudah was-was, tapi tetap tidak tahu siapa yang harus dicurigai. Sampai suatu malam, ia mendengar kabar dari seorang pemuda bernama Rojari. Pemuda itu bilang, sebelum saudaranya meninggal, ada tukang sate asing yang datang ke kampung sebelah. Pedagang itu tidak pernah terlihat lagi setelah kejadian kematian itu. Mirip kayak bapak, jual sate, tapi mukanya asing. Saya yakin dia bukan orang sini, ucap Rojali dengan nada serius. Mahfud terdiam. Cerita itu sesuai dengan informasi yang ia kumpulkan sebelumnya. Berarti benar ada pedagang sate misterius yang hanya muncul sebelum ada korban tumbang. Malam berikutnya, ia sengaja mengelilingi kampung lebih jauh dari biasanya. Ia mencari-cari tanda keberadaan pedagang sate lain, tapi tidak bertemu. Meskipun begitu, dari obrolan warga, ia mendengar bahwa pedagang itu sempat terlihat di ujung desa dekat rumah-rumah kosong. Kecurigaan Mahfud semakin kuat. Mungkin pedagang itu bukan manusia biasa, melainkan bagian dari cara pesugihan bekerja. Bisa jadi, ia hanya penyamaran untuk menandai siapa calon tumbal berikutnya. Suatu kali, saat Mahfud sedang melayani pembeli, datanglah seorang lelaki kaya baru, Pak Karta, bersama dua anak buahnya. Mereka berdiri agak jauh, tapi jelas memperhatikan Mahfud. Warga lain terlihat canggung saat melihat kedatangan mereka. "Baru ada tukang sate ya di sini?" tanya Pak Karta dengan suara datar. "Iya Pak, baru beberapa hari ini coba jualan," jawab Mahfud sopan. Pak Karta hanya mengangguk lalu pergi begitu saja tanpa membeli. Tapi tatapan matanya membuat Mahfud merasa tidak nyaman. Ada sesuatu yang ganjil dari cara orang itu memperhatikan dia. Setelah kejadian itu, beberapa warga mendekati Mahfud dan berbisik, "Pak, hati-hati kalau sampai dilirik sama juragan itu. Katanya, siapapun yang dekat dengan dia, nasibnya jelek." Mahfud hanya mengangguk sambil tersenyum. Dalam hati, ia makin yakin bahwa arah kecurigaan warga tidak sepenuhnya salah. Malam-malam berikutnya, ia terus berjualan, sekaligus mengamati pola orang-orang yang mendekat. Ia sadar, ada beberapa wajah yang selalu muncul di sekitar tempat ia mangkal, tapi tidak pernah membeli. Orang-orang itu seperti sedang mengawasi. Suatu malam, ketika ia mendorong gerobak di jalanan sepi, ia merasa ada langkah kaki mengikuti. Saat ia berhenti, suara itu juga berhenti. Saat ia jalan lagi, suara itu kembali terdengar. Namun, ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Perasaan merinding mulai muncul, tapi Mahfud tahu ia harus tetap tenang. Kalau ia panik, penyamaran bisa terbongkar. Hari demi hari, penyamaran ia makin membuat warga percaya bahwa ia hanyalah pedagang biasa. Mereka mulai akrab, ada yang suka ngobrol panjang sambil makan sate di pinggir jalan. Dari situlah ia dapat banyak cerita tambahan tentang siapa saja yang terakhir kali membeli sate dari pedagang misterius. Rata-rata korban memang sempat makan sate atau makanan lain dari pedagang itu sebelum meninggal. Pola ini makin jelas di kepala Mahfud. Pedagang sate misterius itu bukan sekadar kebetulan, melainkan bagian dari jalannya pesugihan. Suatu malam, Mahfud mencoba nekat mendekati daerah pinggir desa yang katanya sering didatangi pedagang misterius. Di sana, ia menemukan sisa tusukan sate berserakan di tanah, padahal di sekitar tidak ada rumah. Tusukan itu masih baru, seakan baru saja digunakan. Ia memungut beberapa batang, lalu membawanya pulang. Tusukan itu ia periksa di rumah dengan teliti. Aneh, ada bekas noda hitam seperti darah yang sudah mengering. Ketika istrinya melihat langsung merinding. "Pak, ini tusuk sate biasa atau ada yang aneh?" "Sepertinya bukan sekadar tusuk sate, Bu. Aku yakin ini ada hubungannya dengan pesugihan itu," jawab Mahfud pelan. Mulai malam itu, Mahfud lebih berhati-hati. Ia sadar bahwa dirinya juga bisa jadi target. Apalagi setelah sempat diperhatikan langsung oleh Pak Karta. Beberapa malam kemudian, saat ia berjualan, ada seorang anak kecil yang mendekat dengan wajah pucat. Anak itu bilang
bahwa ia sempat ditawari sate gratis oleh pedagang lain di dekat sawah. Untungnya ia tidak berani menerima. Cerita itu membuat Mahfud semakin yakin. Pedagang sate misterius itu benar-benar nyata dan masih berkeliaran di sekitar desa. Dan kemungkinan besar, pedagang itu hanyalah perantara sebelum korban ditumbalkan. Di balik asap sate yang ia bakar setiap malam, ia tahu bahwa ia sedang berada di jalur berbahaya. Namun, ia tidak punya pilihan lain selain terus menyamar. Hanya dengan cara itu, ia bisa menemukan siapa dalang sebenarnya yang bersembunyi di balik semua kematian di desa Keramat Sari. Malam-malam berikutnya, Mahfud semakin sering mendengar kabar kematian baru. Setiap kali ada korban, ia diam-diam mencatat dalam ingatannya siapa orangnya, tinggal di mana, dan bagaimana keadaan keluarganya. Dari situ, ia mulai melihat pola yang tidak bisa dianggap kebetulan. Sebagian besar korban adalah orang-orang kecil. Ada buruh tani yang hidup sebatang kara, ada janda miskin yang tidak punya anak, ada juga perantau yang ngontrak sendirian di pinggir desa. Hampir tidak ada orang kaya atau pejabat desa yang jadi korban. Kenapa selalu orang-orang seperti mereka? Pikir Mahfud dalam hati. Suatu sore, seorang lelaki tua datang ke surau dengan tubuh lemas. Namanya Pak Samin, tetangga dari salah satu korban. Ia bercerita dengan suara bergetar, katanya ia hampir ikut jadi korban. Aku sempat ditawari makanan sama pedagang keliling, Kiai. Entah kenapa waktu itu aku nolak. Setelah itu, malam-malam aku sering merasa ada yang ngikutin. Bayangan besar, tinggi, matanya merah, tapi kalau aku nengok, hilang. Untungnya aku masih selamat sampai sekarang, ucap Pak Samin dengan wajah pucat. Mahfud memperhatikan serius. Cerita itu sangat penting. Makhluk besar yang dimaksud pasti ada hubungannya dengan pesugihan. Itu juga memperkuat dugaan bahwa pedagang keliling hanyalah jalan masuk sebelum korban diambil. Setelah Pak Samin pulang, Mahfud makin mantap. Ia harus mencari tahu siapa yang berada di balik semua ini. Beberapa hari kemudian, ia mulai mendengar desas-desus baru dari warga. Katanya, Pak Karta, seorang juragan tanah yang mendadak kaya, sering mengadakan pesta malam di rumah besarnya. Tidak semua orang diundang, hanya orang-orang tertentu. Dulu, Pak Karta hanyalah petani biasa. Sawahnya tidak luas, rumahnya pun sederhana. Tapi dalam 2 tahun terakhir, kekayaannya melonjak drastis. Tiba-tiba saja, ia membeli tanah di berbagai tempat, membangun rumah megah, dan punya banyak anak buah. Orang-orang bertanya-tanya dari mana asal kekayaannya. Ada yang bilang usahanya sukses, ada yang bilang ia dapat warisan, tapi tidak ada yang tahu pasti. Mahfud mencoba mencari tahu lebih jauh. Ia mendekati seorang pemuda yang pernah ikut kerja di rumah Pak Karta. Pemuda itu bercerita, "Kiai, kalau malam sering ada tamu datang, mobil-mobil mewah parkir di halaman, musik keras kedengaran sampai jauh. Tapi kalau ditanya, orang-orang dalam rumah itu bilang cuma kumpul biasa." Cerita itu menambah kecurigaan Mahfud. Kalau hanya sekadar kumpul, kenapa selalu tertutup dan penuh rahasia? Malam itu, saat mendorong gerobak sate melewati jalan dekat rumah Pak Karta, Mahfud sengaja berhenti. Dari dalam pagar tinggi, ia bisa melihat samar-samar lampu terang dan suara tawa orang. Sesekali ada bau anyir yang tercium bercampur dengan aroma masakan. Ia merinding, tapi berpura-pura sibuk membakar sate untuk mengalihkan perhatian. Dari kejauhan, ia melihat beberapa orang berbadan besar berjaga di pintu masuk. Tidak sembarang orang bisa masuk. Beberapa hari kemudian, Mahfud mendapat kabar ada korban baru. Seorang perantau ditemukan meninggal di gubuk ladangnya, tubuhnya kaku dengan mata melotot. Orang-orang mulai heboh dan sebagian berani bersuara lantang. "Pasti ada hubungannya dengan juragan itu," ujar seorang warga di warung kopi. "Betul, tiap kali ada pesta di rumahnya, pasti ada yang meninggal beberapa hari kemudian," tambah yang lain.
Meski begitu, tidak ada yang berani menuduh langsung. Warga takut karena Pak Karta punya banyak anak buah dan dikenal galak. Mahfud menampung semua cerita itu. Dalam hati, ia tahu arah kecurigaan warga tidak salah. Tapi ia juga sadar menuduh tanpa bukti nyata hanya akan membahayakan dirinya dan orang lain. Malam berikutnya, Mahfud mencoba berjualan lebih dekat ke rumah orang kaya itu. Dari situ, ia memperhatikan tamu-tamu yang masuk. Ada wajah-wajah asing, ada pula beberapa orang desa yang mendadak jadi akrab dengan Pak Karta. Semua terlihat senang, seolah tidak peduli dengan teror kematian di desa. Saat sedang membakar sate, seorang anak buah Pak Karta mendekat. Tubuhnya tinggi besar, wajahnya keras. Ia memesan sate cukup banyak, tapi tatapannya tajam, seperti sedang menguji. "Kamu pedagang baru ya? Gak takut jualan malam-malam begini?" tanyanya dengan nada sinis. Mahfud menjawab tenang, "Ya, namanya usaha, Mas. Kalau takut, kapan dapat rezeki?" Orang itu hanya tertawa kecil, lalu pergi membawa sate. Tapi Mahfud merasa orang itu sedang mengawasinya. Setelah kejadian itu, ia makin berhati-hati. Setiap kali keluar berjualan, ia merasa ada mata yang memperhatikan dari kejauhan. Entah siapa, tapi jelas bukan pembeli biasa. Malam itu, ketika lewat di jalan sepi, ia melihat dari jauh ada rombongan orang berjalan menuju rumah Pak Karta. Mereka membawa sesuatu yang ditutup kain hitam. Dari bentuknya, seperti tubuh manusia. Ia menahan nafas, lalu pura-pura sibuk membakar sate untuk mengalihkan perhatian. Dari kejauhan, ia melihat beberapa orang berbadan besar berjaga di pintu masuk. Tidak sembarang orang bisa masuk. Kejauhan bahari kemudian, Mahfud mendapat kabar ada korban baru. Seorang perantau ditemukan meninggal di gubuk ladangnya. Tubuhnya kaku dengan mata melotot. Orang-orang semakin yakin ada sesuatu yang janggal, tapi tetap tidak berani bersuara lantang. Di rumah, Mahfud menceritakan temuannya pada istrinya. Marni langsung pucat mendengar bahwa ada kemungkinan tumbal dibawa ke rumah juragan itu. "Pak, kalau memang begitu, apa Bapak tidak takut? Mereka orang-orang kuat. Bisa saja Bapak diserang kalau terlalu ikut campur," kata Marni dengan cemas. Mahfud menjawab pelan, "Aku memang takut, Bu. Tapi kalau aku diam saja, mereka akan terus mengambil korban. Aku harus cari bukti yang lebih jelas. Dengan begitu, warga bisa melihat sendiri siapa yang sebenarnya jadi dalang." Ia tahu langkah berikutnya akan jauh lebih berbahaya. Tapi ia juga sadar, semakin lama ia menunda, semakin banyak orang yang hilang nyawanya. Di balik gerobak sate yang terus ia dorong setiap malam, Mahfud tidak hanya berjualan. Ia sedang menyusun strategi untuk membuka rahasia besar yang selama ini bersembunyi di balik pesta-pesta mewah Pak Karta. Malam itu, Kiai Mahfud sengaja tidak langsung pulang setelah menutup gerobak satenya. Ia sudah memperhatikan sejak sore bahwa beberapa anak buah Pak Karta terlihat mondar-mandir membawa barang ke arah gudang tua di pinggir desa. Nalurina mengatakan, malam itu ada sesuatu yang penting. Dengan langkah hati-hati, Mahfud mengikuti dari kejauhan. Ia tidak berani mendekat terlalu cepat, hanya menjaga jarak sambil pura-pura seperti orang yang lewat. Jalannya sengaja memutar, supaya tidak mudah diketahui. Rombongan itu berhenti di sebuah bangunan tua yang sudah lama tidak dipakai. Atapnya bolong, dindingnya ditumbuhi rumut. Tapi malam itu, bangunan itu tampak hidup. Ada cahaya obor di sekelilingnya, dan terdengar suara orang melantunkan sesuatu seperti mantra. Mahfud berhenti di balik semak belukar. Dari celah-celah, ia bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Ada sekitar 10 orang berkumpul, mengenakan kain hitam. Di tengah ruangan, ada lingkaran yang digambar dengan kapur putih, dikelilingi sesajen berupa kepala ayam, kemenyan, dan kendi berisi darah segar. Tiba-tiba terdengar suara berat, seperti orang yang bukan manusia. Dari dalam lingkaran asap hitam menebal, lalu muncul sosok besar
menyerupai kerbau hitam, matanya merah menyala dan nafasnya seperti api. Warga biasa pasti langsung pingsan melihatnya, tapi Mahfud menahan diri agar tidak mengeluarkan suara. Beberapa orang dalam ritual itu lalu mulai menyebutkan nama. Setiap kali nama dipanggil, asap makin pekat. Sampai pada saat tertentu, Mahfud melihat sesosok tubuh manusia tiba-tiba muncul di tengah lingkaran. Tubuh itu menggeliat sebentar, lalu menghilang seakan ditelan tanah. Mahfud menutup mulutnya sendiri, takut refleks bersuara. Ia sadar, inilah cara tumbal diambil. Orang yang namanya dipanggil tidak punya kesempatan kabur. Begitu dipilih, nyawanya akan lenyap tanpa bisa diselamatkan. Di sisi lain ruangan, Mahfud melihat jelas wajah orang yang memimpin ritual itu. Pak Karta, dengan pakaian hitam dan mata yang tajam, ia berdiri sambil memegang keris kecil berlumuran darah. Setiap kali ia berteriak memanggil nama, makhluk kerbau itu mengangguk, seolah menerima persembahan. Pemandangan itu membuat Mahfud semakin yakin. Semua teror yang menimpa desa Keramat Sari memang berasal dari pesugihan Pak Karta. Sayangnya, keberuntungan malam itu tidak sepenuhnya berpihak pada Mahfud. Saat ia hendak mundur perlahan, kakinya menginjak ranting kering. Suaranya cukup keras untuk menarik perhatian. Salah satu orang berjubah hitam menoleh ke arah semak. "Siapa itu?" teriaknya. Mahfud langsung tiarap, berharap gelap malam bisa menutupi keberadaannya. Tapi beberapa orang mulai bergerak ke arah semak, membawa obor. Jantung Mahfud berdegup kencang. Jika ia tertangkap sekarang, penyamarannya sebagai tukang sate akan terbongkar. Langkah-langkah semakin mendekat. Cahaya obor hampir menyapu wajahnya. Dengan cepat, Mahfud merangkak menjauh, lalu berdiri dan berlari pelan menyusuri sisi sawah. Ia berusaha tidak membuat suara keras, tapi tanah basah membuat langkahnya sulit. "Kejar! Ada orang ngintip!" teriak salah satu pengikut ritual. Mahfud tidak punya pilihan selain lari sekuat tenaga. Ia menembus jalan kecil yang gelap, hanya mengandalkan hafalan jalan di desa. Sementara itu, suara orang-orang mengejar semakin jelas di belakang. Beberapa saat kemudian, Mahfud berhasil mencapai rumah kosong di pinggir desa. Ia segera masuk, bersembunyi di balik dinding rapuh. Nafasnya memburu, keringat bercucuran. Dari celah papan ia bisa melihat obor lewat. Orang-orang berteriak mencari. Untungnya mereka tidak masuk ke rumah kosong itu. Setelah lama, suara langkah mulai menjauh. Mahfud baru berani keluar dan pulang lewat jalan memutar. Sesampainya di rumah, istrinya kaget melihat wajahnya pucat dan pakaiannya kotor. "Pak, kenapa? Dari mana saja?" Mahfud hanya duduk terengah-engah. "Aku lihat sendiri, Bu. Mereka memang menjalankan pesugihan. Ada kerbau hitam besar, matanya merah. Orang yang disebut namanya hilang begitu saja, dan yang memimpin, Pak Karta sendiri." Marni langsung menutup mulutnya dengan tangan, ngeri mendengar cerita itu. "Astagfirullah, lalu apa yang akan Bapak lakukan?" Mahfud terdiam sejenak. Ia tahu apa yang ia lihat tidak bisa langsung diceritakan pada warga. Tanpa bukti nyata, orang bisa menuduhnya bohong. Bahkan bisa-bisa ia dituduh fitnah dan justru diserang balik. "Aku harus hati-hati. Mereka hampir saja menangkapku tadi. Kalau sampai mereka tahu siapa aku, nyawaku bisa melayang," ucap Mahfud dengan suara berat. Malam itu ia tidak bisa tidur. Bayangan makhluk hitam dengan mata merah terus terngiang. Begitu juga suara orang-orang memanggil nama korban. Semua terasa nyata, dan itu berarti ancaman semakin dekat. Beberapa hari berikutnya, Mahfud kembali berjualan sate seperti biasa. Ia tidak boleh terlihat berubah. Kalau tiba-tiba ia menghilang, orang-orang pesugihan itu bisa curiga. Jadi ia tetap menjalani rutinitas meski dalam hati terus waspada. Namun, sejak kejadian di gudang tua itu, ia merasa sering diawasi. Kadang saat membakar sate, ia melihat bayangan hitam berdiri jauh di bawah pohon, lalu menghilang ketika ia menoleh. Kadang juga ada orang asing yang tiba-tiba membeli sate dengan tatapan dingin, lalu pergi tanpa bicara. Semua itu tanda bahwa ia sudah dicurigai, tapi Maha tetap tenang. Ia tahu kalau panik justru lebih berbahaya. Di dalam hatinya, ia sudah menyiapkan langkah berikutnya.
Ia harus mengumpulkan bukti nyata, bukan sekedar cerita. Dengan begitu, warga bisa membuka mata dan melihat sendiri kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi. Namun ia sadar, sejak malam di gudang tua itu, waktunya semakin sempit. Kalau ia tidak bergerak cepat, orang-orang pesugihan itu bisa lebih dulu menyingkirkannya. Beberapa hari setelah kejadian di gudang tua, Kiai Mahfud makin berhati-hati. Ia merasa setiap langkahnya diawasi. Saat mendorong gerobak sate, beberapa kali angin kencang bertiup tak wajar. Daun-daun berjatuhan meski langit cerah. Bahkan pernah bara api di pembakarannya padam sendiri, padahal ia baru saja menyalakan. Sampai suatu malam, kejadian lebih parah terjadi. Ketika ia sedang membereskan tusuk sate, tiba-tiba terdengar suara langkah berat di belakangnya. Saat ia menoleh, tampak bayangan besar berbentuk kerbau hitam dengan mata menyala. Nafas makhluk itu panas, seperti bara keluar dari mulutnya. Tanpa basa-basi, makhluk itu langsung menyeruduk ke arah Mahfud. Untung ia sigap. Dengan cepat Mahfud membaca doa, lalu menahan serangan dengan kayu bekas tusuk sate yang ia genggam. Anehnya, tusuk sate yang biasa rapuh itu tidak patah. Malah seakan diberi kekuatan untuk menahan dorongan makhluk besar itu. Makhluk pesugihan mengeluarkan suara geraman keras. Tanah di bawahnya bergetar, tapi Mahfud terus melantunkan ayat-ayat suci dengan suara lantang. Semakin keras ia membaca, semakin lemah makhluk itu. Sampai akhirnya, sosok itu mundur perlahan, lalu lenyap dalam asap pekat. Mahfud menghela napas panjang. Ia sadar itu bukan serangan biasa. Artinya, para pelaku pesugihan sudah tahu dirinya berbahaya. Keesokan harinya, Mahfud memutuskan langkah lebih berani. Ia tidak bisa sendirian. Kalau terus sendiri, kapanpun ia bisa diserang dan lenyap tanpa jejak. Maka ia mendatangi beberapa warga yang ia percaya, orang-orang yang masih punya hati bersih dan tidak mudah termakan janji kekayaan. Di antaranya ada Pak Surip, seorang petani tua, lalu Kasan, tukang becak, dan 2 pemuda desa yang sering ikut pengajian di langgar kecilnya. Mahfud menceritakan sebagian yang ia lihat. Tidak semuanya, tapi cukup untuk meyakinkan mereka bahwa ada keburukan besar di desa. Awalnya mereka ragu, tapi setelah mendengar kesaksian orang yang pernah selamat dari gangguan makhluk aneh, mereka mulai percaya. Apalagi, mereka pun sudah resah dengan banyaknya korban yang hilang. Akhirnya mereka setuju ikut Mahfud mengintai ritual berikutnya. Malam itu, Mahfud tetap berjualan sate seperti biasa. Ia sengaja keliling ke beberapa titik agar terlihat normal. Warga yang ia percayai berpura-pura seperti pembeli, lalu membuntuti dari jauh. Semua dilakukan rapi supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Menjelang tengah malam, Mahfud kembali menuju gudang tua tempat ritual berlangsung. Dari kejauhan ia sudah melihat cahaya obor. Ia memberi isyarat dengan tangan kepada warga yang ikut, agar pelan-pelan mendekat tapi tetap diam. Ketika mereka sampai di celah tembok yang retak, pandangan mereka langsung terbelalak. Di dalam ruangan, ritual sedang berlangsung. Sama seperti sebelumnya orang-orang berjubah hitam duduk melingkar. Sesajen ditaruh di tengah dan suara mantra terdengar jelas. Beberapa warga menutup mulutnya, hampir berteriak ketakutan. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri sosok kerbau hitam bermata merah muncul dari kepulan asap. Tubuhnya besar, tanduknya panjang dan suaranya membuat lantai bergetar. "Ya Allah," bisik salah satu warga, gemetar. Pak Karta berdiri paling depan, memimpin jalannya ritual. Ia kembali menyebut nama seorang warga miskin. Tak lama, tubuh orang itu muncul di tengah lingkaran lalu sekejap hilang di telan tanah. Semua yang menyaksikan dari luar terdiam ngeri. Saat itulah Mahfud melangkah maju. Ia tidak bisa hanya bersembunyi. Dengan suara keras ia berteriak, "Cukup! Berhenti kalian! Jangan lagi mempermainkan nyawa orang tak berdosa." Semua orang dalam ruangan langsung menoleh. Pak Karta kaget, wajahnya berubah pucat lalu merah karena marah. "Berani sekali kau masuk ke sini, Mahfud!" Warga yang ikut bersama Mahfud semakin gemetar, tapi mereka bertahan. Mereka sudah melihat bukti nyata, tidak mungkin lagi membantah. Pak Karta tertawa sinis. "Kau pikir bisa menghentikan kami? Kau hanya kiai kampung, bukan siapa-siapa. Ini jalan kekayaan dan kau tak akan sanggup melawannya." Dengan isyarat tangan, ia memanggil makhluk kerbau hitam itu.
Sosok besar itu mengaum lalu bergerak ke arah Mahfud. Tanah bergetar setiap kali kakinya menghentak. Mahfud berdiri tegak. Ia mengangkat tangannya lalu melantunkan doa dengan suara tegas. Bismillahirrahmanirrahim. Makhluk itu menyerang, tapi begitu mendekat, tubuhnya seakan terbakar cahaya tak terlihat. Suaranya melengking kesakitan. Pak Karta panik, tapi ia tetap mencoba menguatkan dengan mantranya. Pertarungan itu berlangsung lama. Setiap kali makhluk pesugihan menyerang, Mahfud menahan dengan bacaan ayat-ayat suci. Sesekali tanah di sekitarnya retak, obor-obor padam, udara jadi sesak. Warga yang melihat dari luar makin yakin. Mereka akhirnya berani bersuara. Itu benar, Pak Karta biang keroknya. Selama ini orang-orang hilang karena pesugihannya. Teriakan itu membuat suasana semakin panas. Beberapa pengikut pesugihan mencoba melawan, tapi warga lain yang ikut langsung berhamburan masuk. Terjadi keributan. Di tengah kekacauan itu, Mahfud terus menghadapi makhluk kerbau hitam. Dengan seluruh kekuatannya, ia membaca doa panjang. Semakin lama cahaya seakan memancar dari tubuhnya. Makhluk pesugihan itu makin lemah, tubuhnya mengecil lalu akhirnya meledak jadi asap pekat yang langsung lenyap. Pak Karta terhuyung, wajahnya pucat pasi. Tidak, kau hancurkan perjanjian kami. Ia mencoba kabur, tapi warga menghadangnya. Beberapa orang langsung mengikat dia bersama anak buahnya. Mahfud berdiri, meski napasnya tersengal. Ia menatap warga yang berkumpul. Kalian lihat sendiri apa yang terjadi. Inilah sebab desa kita selalu ditimpa kematian. Semua karena nafsu serakah. Warga menunduk. Ada yang menangis, ada juga yang marah besar. Mereka tidak menyangka selama ini orang yang mereka hormati ternyata menjual nyawa demi harta. Malam itu, desa Kramat Sari gempar. Kebenaran akhirnya terbongkar. Pak Karta dan para pengikutnya ditangkap warga, sementara Mahfud dipapah pulang oleh orang-orang yang percaya padanya. Meski tubuhnya lelah, ia lega karena tidak lagi sendirian. Namun dalam hati ia tahu, perjuangan belum selesai. Masih ada kemungkinan sisa-sisa pengikut pesugihan akan mencoba balas dendam. Tapi untuk malam itu, ia bisa bernapas lega. Rahasia besar yang membunuh banyak nyawa akhirnya terungkap di depan mata warga sendiri. Pak Karta berdiri gemetar. Wajahnya pucat, keringat deras mengalir di dahinya. Ia sadar sesuatu yang buruk akan terjadi. Ritual yang selama ini membuatnya kaya, tiba-tiba tidak berjalan seperti biasanya. Tumbal yang ia panggil tak lagi datang, malah lenyap ditelan doa Kiai Mahfud. Para pengikutnya juga panik. Mereka saling pandang, bingung harus bagaimana. Suara kerbau hitam itu terdengar makin keras, berbeda dengan sebelumnya. Bukan lagi seperti hewan buas yang jinak, melainkan seperti binatang lapar yang kehilangan kendali. Guru, apa yang terjadi? Salah satu pengikutnya bertanya ketakutan. Pak Karta tidak menjawab. Ia hanya mundur beberapa langkah, berusaha menjauh dari lingkaran ritual. Tubuh besar makhluk pesugihan itu mendekat. Tanduknya berkilat terkena pantulan cahaya obor. Matanya menatap tajam ke arah Pak Karta. Tiba-tiba, makhluk itu mengaum keras. Tanah bergetar, sesajen berhamburan dan obor-obor padam satu persatu. Suasana jadi gelap mencekam. Beberapa warga yang ikut mengintai menjerit kecil. Mereka belum pernah melihat makhluk gaib semengerikan itu mengamuk. Pak Karta mencoba melawan. Ia mengangkat keris kecilnya, membacakan mantra yang biasa ia gunakan. Namun kali ini tidak mempan. Justru tubuhnya seperti tertarik ke depan. Makhluk pesugihan itu menghentakkan kaki lalu menerjang ke arahnya. Jeritan keras terdengar. Pak Karta terhempas, tubuhnya terjerat bayangan hitam. Ia berusaha melepaskan diri, tapi semakin melawan justru semakin terikat. "Tidak, aku sudah memberi banyak tumbal, jangan makan aku!" teriaknya histeris. Makhluk itu tidak peduli. Dengan suara mengerikan, ia menelan tubuh Pak Karta hidup-hidup. Darah berceceran di lantai, membuat semua orang yang menyaksikan bergidik. Para pengikut Pak Karta lari berhamburan, tapi beberapa berhasil ditangkap makhluk itu juga.
Satu persatu mereka diterkam, ada yang kepalanya dihentam tanduk, ada yang tubuhnya lenyap ditelan asap hitam. Ritual yang seharusnya memberi mereka kekayaan berubah jadi malapetaka. Warga yang ikut bersama Kiai Mahfud terpukul melihat pemandangan itu. Mereka menutup mata, tidak tega menyaksikan manusia dimangsa makhluk gaib. Namun mereka juga sadar, inilah balasan bagi orang-orang yang serakah. Sementara itu, Kiai Mahfud terduduk lemah. Tubuhnya terasa berat setelah menghadapi makhluk itu sejak awal. Namun ia tidak berhenti berdoa. Bibirnya terus melantunkan ayat-ayat suci meski suaranya pelan. Doa itu membuat makhluk pesugihan tidak berani mendekatinya. Beberapa saat kemudian, setelah melahap Pak Karta dan para pengikutnya, makhluk itu menatap ke arah Mahfud. Suaranya menggeram, tapi langkahnya tertahan. Seolah ada dinding tak terlihat yang menghalanginya. Mahfud menatap balik dengan mata sayu, lalu kembali membaca doa dengan sisa tenaga. Dengan izin Allah, pergilah kau, jangan lagi ganggu manusia. Makhluk itu meraung keras, tubuhnya bergetar, lalu perlahan mengecil. Asap hitam mengepul keluar dari tubuhnya, hingga akhirnya sosok kerbau besar itu lenyap, meninggalkan bau amis yang menusuk hidung. Ruangan ritual hening. Hanya tersisa warga yang masih syok dan beberapa korban yang tak sempat kabur. Obor yang padam perlahan menyala kembali, seakan ada yang meniupkannya. Pak Surip yang sejak tadi ikut menyaksikan menghampiri Mahfud. "Pak Kiai, alhamdulillah panjenengan selamat. Tapi, astagfirullah, ngeri sekali tadi." Mahfud hanya mengangguk lemah. "Kalian semua sudah melihat. Harta yang datang dari jalan sesat pasti berujung celaka. Jangan sekali-kali kalian mendekati jalan itu." Warga lain mengangguk dengan wajah murung. Mereka sadar betapa berbahayanya keserakahan. Orang yang selama ini mereka anggap berhasil, ternyata membayar kekayaan dengan darah sesamanya. Setelah memastikan keadaan aman, Mahfud pulang dibantu warga. Langkahnya tertatih, tubuhnya masih terasa berat, namun hatinya sedikit lega, karena teror besar itu akhirnya berakhir. Keesokan harinya, kabar tentang kejadian malam itu langsung menyebar ke seluruh desa Keramat Sari. Orang-orang yang tidak ikut menyaksikan mendengar cerita dari mulut ke mulut. Rumah Pak Karka ditinggalkan kosong. Pengikutnya banyak yang hilang atau kabur, dan gudang tua tempat ritual jadi angker. Beberapa warga masih tidak percaya, tapi kebanyakan yakin karena banyak saksi mata. Mereka melihat sendiri bagaimana makhluk pesugihan memakan tuannya. Itu menjadi pelajaran pahit bagi semua orang. Desa perlahan mulai tenang. Tidak ada lagi kematian misterius. Tidak ada lagi warga yang hilang. Orang-orang bisa tidur tanpa dihantui rasa takut. Namun trauma tetap membekas. Setiap kali ada suara hewan di malam hari, warga langsung teringat kerbau hitam bermata merah itu. Anak-anak dilarang keluar rumah setelah maghrib. Bagi Kiai Mahfud, semua ini menjadi ujian berat. Meski ia selamat, tubuhnya lelah luar biasa. Istrinya merawatnya dengan sabar, memastikan ia bisa pulih. "Pak, jangan terlalu memikirkan kejadian kemarin. Yang penting sekarang desa sudah aman," kata istrinya pelan. Mahfud mengangguk. "Benar, Bu, tapi aku tetap harus berjaga. Karena jalan seperti itu selalu ada. Kalau bukan di sini, bisa muncul di tempat lain. Orang yang serakah akan selalu mencari jalan cepat." Hari-hari berikutnya, Mahfud kembali berbaur dengan warga. Ia tidak lagi membawa gerobak sate karena penyamarannya sudah tidak dibutuhkan. Ia kembali ke perannya sebagai kiai kampung, mengajar anak-anak mengaji, membantu orang sakit, dan memberi nasihat. Warga semakin menghormatinya. Mereka tahu tanpa keberanian Mahfud, mungkin desa sudah hancur oleh pesugihan. Malam demi malam berlalu tanpa ada korban baru. Desa Keramat Sari akhirnya bisa bernafas lega. Jalan setapak yang dulu sepi karena warga takut keluar malam, kini ramai kembali. Namun di lubuk hati warga, mereka tidak akan pernah melupakan peristiwa itu.
Ritual berdarah, jeritan Pak Karta, dan sosok makhluk pesugihan yang mengerikan akan selalu jadi bagian dari sejarah kelam desa. Dan bagi Kiai Mahfud, itulah bukti nyata bahwa kebaikan, meski sederhana, tetap lebih kuat daripada keserakahan sebesar apapun. Sejak malam ketika Pak Karta dan para pengikutnya dimangsa makhluk yang mereka sembah sendiri, Desa Keramat Sari berubah. Rumah besar peninggalan Pak Karta berdiri kosong. Catnya mulai mengelupas, jendela-jendela dibiarkan terbuka, dan halaman depannya ditumbuhi ilalang. Tak ada seorang pun yang berani mendekat. Warga percaya rumah itu dihuni arwah penasaran. Beberapa orang yang nekat lewat malam-malam tertentu mengaku mendengar suara tangisan perempuan dari dalam. Ada juga yang mencium bau sate terbakar tanpa wujud api, seolah sisa penyamaran Kiai Mahfud meninggalkan jejak gaib di sana. Sejak itu, rumah besar itu dianggap angker dan jadi bahan cerita anak-anak muda kalau sedang nongkrong di pos ronda. Meski begitu, desa perlahan kembali tenang. Sawah mulai ramai lagi oleh petani. Pasar desa hidup setiap pagi, dan anak-anak berani bermain hingga menjelang malam. Tidak ada lagi kabar orang hilang mendadak. Tidak ada lagi kematian aneh yang membuat warga was-was. Pengalaman pahit itu membuat warga sadar bahwa keserakahan bisa menyeret siapa saja ke jurang kelam. Orang yang mereka kira sukses ternyata rela mengorbankan nyawa tetangganya sendiri. Sejak saat itu, warga lebih berhati-hati. Mereka saling mengingatkan untuk tidak mudah tergoda harta yang datang terlalu cepat. Sementara itu, Kiai Mahfud kembali ke kehidupannya yang sederhana. Ia tidak lagi mendorong gerobak sate keliling. Penyamarannya sudah selesai dan rahasia besar sudah terbongkar. Kini ia lebih banyak menghabiskan waktu di langgar kecil, mengajar anak-anak mengaji, dan membantu warga yang kesulitan. Meski begitu, warga selalu mengingat jasanya. Bagi mereka, Kiai Mahfud bukan hanya kiai kampung, tapi juga pahlawan yang berani mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan desa. Cerita tentang tukang sate ayam misterius yang ternyata seorang kiai tetap hidup dari mulut ke mulut. Anak-anak mendengarnya dari orang tua mereka, dan setiap orang yang pernah membeli sate darinya kini merasa beruntung masih hidup. Desa Keramat Sari mungkin sudah tenang, tapi kisah kelam itu menjadi pengingat sepanjang masa. Bahwa kekayaan instan selalu punya harga, dan harga itu bisa lebih mahal daripada sekedar nyawa.